Besti, kalau biasanya Hotman Paris dikenal lantang membela klien di ruang sidang, kali ini justru dirinya yang jadi sasaran kritik publik. Semua bermula saat Hotman melontarkan ucapan kepada seorang wartawan dengan kalimat, "Punya otak nggak?" dalam sebuah sesi wawancara yang kemudian videonya ramai beredar di media sosial. Apakah Beb Juridik? Menurut kau gimana? Lu punya otak gak? Ya, jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan, itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri lu. Ucapan tersebut langsung memicu gelombang kecaman. Banyak warganet menilai perkataan itu tidak pantas disampaikan kepada jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya. Kritik juga datang dari kalangan pers. Dewan Pers turut menyayangkan penggunaan bahasa yang dinilai merendahkan profesi wartawan dan mengingatkan pentingnya menghormati kerja jurnalistik, sekalipun sedang menghadapi pertanyaan yang dianggap tidak tepat. Di tengah derasnya kritik, Hotman Paris akhirnya mengunggah video permintaan maaf melalui media sosialnya. Ia mengakui ucapannya kurang tepat dan menyampaikan penyesalan kepada wartawan yang bersangkutan maupun kepada publik. Namun, permintaan maaf itu ternyata tidak sepenuhnya disertai pengakuan bahwa dirinya keliru. Hotman tetap menjelaskan alasan di balik emosinya. Menurutnya, ia merasa pertanyaan yang diajukan saat itu sudah berulang kali dijawab, sehingga memancing kekesalan. Dengan kata lain, ia meminta maaf atas cara penyampaiannya, tetapi tetap membela alasan mengapa respon emosional itu muncul. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya udah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya udah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu udah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi, saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Nah, disinilah publik kembali terbelah. Ada yang mengapresiasi karena Hotman akhirnya meminta maaf. Tapi ada juga yang beranggapan kalau setelah minta maaf masih sibuk membenarkan diri, kesannya seperti mengatakan, saya minta maaf, tapi sebenarnya saya tetap merasa benar. Padahal, sebagai figur publik sekaligus pengacara senior yang kerap tampil di depan media, banyak yang berharap Hotman bisa menunjukkan ketenangan dan profesionalisme saat menghadapi pertanyaan yang tidak disukai. Sebab, kritik terhadap pertanyaan wartawan tentu bisa disampaikan tanpa harus menggunakan kalimat yang bernada menghina. Pada akhirnya, insiden ini menjadi pengingat bahwa setinggi apapun posisi seseorang, pilihan kata tetap memiliki konsekuensi. Permintaan maaf memang penting, tapi publik juga akan menilai dari konsistensi sikap setelahnya. Karena di era media sosial, satu kalimat bisa lebih viral daripada 1000 pembelaan.